Pagi itu, Seoul masih setengah terjaga. Jalanan Gangnam dipenuhi mobil mewah yang berhenti di lampu merah, sementara pejalan kaki bergegas dengan kopi di tangan dan wajah lelah yang dipoles senyum palsu. Di depan sebuah gedung perkantoran tinggi, Han Suyon, 24 tahun, berdiri canggung di trotoar. Ia mengenakan blazer murah berwarna krem dan rok hitam sederhana. Rambutnya dikunci rendah, sedikit berantakan karena angin pagi. Ini adalah hari wawancara kerjanya yang ketiga minggu ini, dan mungkin yang terakhir sebelum uang sewa kamarnya benar-benar habis. Soyeon menarik nafas panjang. Namun tepat saat ia hendak melangkah, wajahnya berubah panik. "Ah, seriusan sekarang?" gumamnya lirih. Ia merasakan sesuatu yang tidak nyaman di balik pakaiannya. Geser, tidak pas. Kawat yang sedikit melenceng karena beralamannya sudah terlalu sering dipakai. Dengan wajah memerah, Soyeon refleks menoleh ke kanan dan kiri. Trotoar cukup ramai, tapi di sampingnya terparkir sebuah mobil sedan hitam mengkilap. Kacanya gelap sepenuhnya. Tidak terlihat ada siapapun di dalam. Mengira aman, Soyeon berdiri membelakangi mobil itu sedikit, lalu secara cepat dan canggung merapikan branya melalui balik blazer. Berusaha sekilas saja, tanpa membuka apapun, hanya gerakan gugup seorang gadis yang tak ingin terlihat berantakan di hari penting. Ia tidak tahu bahwa di balik kaca gelap mobil itu ada sepasang mata yang sedang memperhatikannya. Di dalam mobil, Kang Ji-hoon, 32 tahun, CEO termuda Kang Group, duduk tenang dengan jas hitam sempurna. Tangannya memegang tablet berisi laporan akuisisi bernilai miliaran won. Lampu merah belum berubah. Awalnya ia tak memperhatikan apapun di luar jendela. Namun gerakan kecil di trotoar itu, gerakan gugup, manusiawi, membuat pandangannya terangkat. Seorang gadis, tidak cantik mencolok, tidak glamor, tapi ada sesuatu yang nyata. Ia melihat bagaimana gadis itu menunduk, wajahnya merah, bibirnya mengatup gugup sambil merapikan diri. Tidak genit, tidak sadar sedang dilihat, justru terlalu polos. Ji-hoon terdiam, bukan karena gerakan itu sendiri, melainkan karena ekspresi rapuh yang tertangkap matanya. "Hyung, lampu hijau," ujar sopir. Namun Ji-hoon tidak langsung menyahut. Tatapannya tertahan sepersekian detik lebih lama dari seharusnya. Lalu, tanpa sengaja, Soyeon menoleh. Mata mereka bertemu. Walau terpisah kaca gelap, Soyeon merasakan sesuatu, seperti sedang diperhatikan. Ia membeku, jantungnya berdegup keras. Mobil itu mulai berjalan, dan Kang Ji-hoon tidak menoleh lagi. Namun entah mengapa, bayangan gadis itu tidak ikut tertinggal di persimpangan. Soyeon berdiri kaku beberapa detik, lalu menghela nafas lega. Pasti cuma perasaan, katanya pada diri sendiri. Ia merapikan blazer, mengangkat dagu, dan melangkah masuk ke gedung perkantoran itu. Tanpa tahu pagi ini hidupnya baru saja berbelok diam-diam. Di dalam mobil yang melaju, Ji-hoon akhirnya mematikan tablet. "Jadwalkan ulang rapat pertama," katanya datar. Papi pak, aku ingin mampir ke kantor HR sekarang." Sopir terdiam, lalu mengangguk. Ji-hoon menyandarkan punggung, menatap jalanan. Ia sendiri tidak mengerti kenapa bayangan gadis canggung itu terus terlintas. Satu hal yang pasti, ini bukan pertemuan terakhir mereka. Lift gedung Kang Group bergerak naik perlahan. Di dalamnya, Han Suyon menggeringgang map coklat berisi CV yang sudutnya sudah sedikit tertekuk. Telapak tangannya dingin dan berkeringat. Tenang, ini cuma wawancara. Batinnya berulang kali. Namun pikirannya terus melayang ke kejadian aneh pagi tadi. Mobil hitam, kaca gelap, dan perasaan seolah ada seseorang yang melihatnya saat ia sedang gugup merapikan diri. "Ah, bodoh, pasti cuma paranoid," gumamnya pelan. Lift berhenti di lantai 23, Divisi Strategi dan HR, Kang Group. Soyeon melangkah keluar bersama beberapa kandidat lain. Wajah mereka rapi, percaya diri, dengan sepatu mahal dan tas branded. Soyeon menelan ludah, menunduk sekilas melihat sepatunya sendiri yang sudah mulai aus. "Aku di sini bukan untuk bersaing. Aku cuma butuh kerja," bisiknya pada diri sendiri. Ruang tunggu HR terasa dingin dan sunyi. Satu persatu kandidat dipanggil masuk. Nama Soyeon dipanggil terakhir. Ia berdiri, merapikan blazer, lalu mengetuk pintu. "Masuk." Soyeon membuka pintu dan melangkah masuk, lalu membeku. Di balik meja panjang itu, duduk pria yang sama. Jas hitam sempurna, postur tegap, wajah dingin dengan rahang tegas dan mata tajam yang mustahil dilupakan.
pria di mobil pagi tadi. Jantung So-yeon serasa jatuh ke perutnya. Tidak, tidak mungkin. Silahkan duduk, ucap pria itu datar. Suaranya rendah, tenang, berwibawa. So-yeon hampir lupa cara berjalan saat melangkah ke kursi di depannya. Tangannya gemetar saat meletakkan map CV. Di papan nama meja tertulis Kang Ji-hoon, CEO Kang Group. Kepalanya berdengung. CEO? Ia menunduk dalam-dalam, hampir menabrak meja. Selamat pagi, Pak. Ji-hoon mengamati reaksinya tanpa ekspresi. Ia jelas mengenalinya. Dari mata yang melebar, dari wajah yang memucat. Namun berbeda dari So-yeon, Ji-hoon terlihat tenang, terlalu tenang. Han Su-yeon, katanya sambil membuka CV. Lulusan Universitas Negeri, IPK bagus, pengalaman kerja minim. So-yeon mengangguk cepat. Ya Pak, tapi saya cepat belajar dan kau gugup, potongnya. Wajah So-yeon memerah. Saya minta maaf. Ji-hoon menatapnya beberapa detik. Tatapannya tidak tajam saat rapat, melainkan dalam, seolah sedang membaca sesuatu di balik sikapnya. Kenapa melamar di Kang Group? Pertanyaan standar. Namun entah kenapa So-yeon merasa ini bukan pertanyaan biasa. Ia menarik nafas. Karena saya butuh pekerjaan dan Kang Group adalah tempat di mana kerja keras masih dihargai. Jawaban jujur, terlalu jujur. Beberapa pewawancara lain mungkin akan mengernyit, tapi Ji-hoon justru menyandarkan punggungnya. Setidaknya kau tidak berbohong. Ia menutup map CV. Suasana hening. So-yeon menunduk dalam. Jantungnya berdegup keras. Ia sadar betul betapa canggungnya situasi ini. Ia yakin pria ini mengingat kejadian pagi tadi. Dan benar saja, kita pernah bertemu hari ini, ucap Ji-hoon datar. Kepalanya langsung terangkat. Maaf Pak, aku tidak menyalahkanmu, potongnya cepat. Kau tidak melakukan apapun yang salah. Justru kalimat itu membuat So-yeon semakin ingin menghilang. Saya tidak tahu Bapak ada di dalam mobil, katanya lirih. Ji-hoon menatapnya. Aku tahu. Lalu ia berdiri. So-yeon refleks ikut berdiri. Panik. Mobil itu mulai berjalan, dan Kang Ji-hoon tidak menoleh lagi. Namun entah mengapa, bayangan gadis itu tidak ikut tertinggal di persimpangan. So-yeon berdiri kaku beberapa detik, lalu menghela nafas lega. Pasti cuma perasaan, katanya pada diri sendiri. Ia merapikan blazer, mengangkat dagu, dan melangkah masuk ke gedung perkantoran itu. Tanpa tahu pagi ini hidupnya baru saja berbelok diam-diam. Di dalam mobil yang melaju, Ji-hoon akhirnya mematikan tablet. Jadwalkan ulang rapat pertama, katanya datar. Tapi Pak, aku ingin mampir ke kantor HR sekarang. Sopir terdiam, lalu mengangguk. Ji-hoon menyandarkan punggung, menatap jalanan. Ia sendiri tidak mengerti kenapa bayangan gadis canggung itu terus terlintas. Satu hal yang pasti, ini bukan pertemuan terakhir mereka. Lift gedung Kang Group bergerak naik perlahan. Di dalamnya, Han Su-yeon menggenggam map coklat berisi CV yang sudutnya sudah sedikit tertekuk. Telapak tangannya dingin dan berkeringat. Tenang, ini cuma wawancara. Batinnya berulang kali. Namun pikirannya terus melayang ke kejadian aneh pagi tadi. Mobil hitam, kaca gelap, dan perasaan seolah ada seseorang yang melihatnya saat ia sedang gugup merapikan diri. Ah bodoh, pasti cuma paranoid, gumamnya pelan. Lift berhenti di lantai 23. Divisi Strategi dan HR, Kang Group. So-yeon melangkah keluar bersama beberapa kandidat lain. Wajah mereka rapi, percaya diri, dengan sepatu mahal dan tas branded. So-yeon menelan ludah, menunduk sekilas melihat sepatunya sendiri yang sudah mulai aus. Aku di sini bukan untuk bersaing, aku cuma butuh kerja, bisiknya pada diri sendiri. Ruang tunggu HR terasa dingin dan sunyi. Satu persatu kandidat dipanggil masuk. Nama So-yeon dipanggil terakhir. Ia berdiri, merapikan blazer, lalu mengetuk pintu. Masuk. So-yeon membuka pintu dan melangkah masuk, lalu membeku. Di balik meja panjang itu, duduk pria yang sama. Jas hitam sempurna, postur tegap, wajah dingin dengan rahang tegas dan mata tajam yang mustahil dilukakan. Pria di mobil pagi tadi. Jantung So-yeon serasa jatuh ke perutnya. Tidak, tidak mungkin. Silahkan duduk, ucap pria itu datar. Suaranya rendah, tenang, berwibawa. So-yeon hampir lupa cara berjalan saat melangkah ke kursi di depannya. Tangannya gemetar saat meletakkan map CV. Di papan nama meja tertulis Kang Ji-hoon, CEO Kang Group. Kepalanya berdengung. CEO? Ia menunduk dalam-dalam, hampir menabrak meja. Selamat pagi, Pak. Ji-hoon mengamati reaksinya tanpa ekspresi. Ia jelas mengenalinya.
dari mata yang melebar, dari wajah yang memucat. Namun berbeda dari So-yeon, Ji-hoon terlihat tenang, terlalu tenang. Han Soo-yeon, katanya sambil membuka CV. Lulusan Universitas Negeri, IPK bagus, pengalaman kerja minim. So-yeon mengangguk cepat. Ya pak, tapi saya cepat belajar, dan kau gugup, potongnya. Wajah So-yeon memerah. Saya minta maaf. Ji-hoon menatapnya beberapa detik. Tatapannya tidak tajam saat rapat, melainkan dalam, seolah sedang membaca sesuatu di balik sikapnya. Kenapa melamar di Kang Group? Pertanyaan standar. Namun entah kenapa So-yeon merasa ini bukan pertanyaan biasa. Ia menarik nafas. Karena saya butuh pekerjaan dan Kang Group adalah tempat di mana kerja keras masih dihargai. Jawaban jujur, terlalu jujur. Beberapa pewawancara lain mungkin akan mengernyit, tapi Ji-hoon justru menyandarkan punggungnya. Setidaknya kau tidak berbohong. Ia menutup map CV. Suasana hening. Soo-yeon menunduk. Jantungnya berdegup keras. Ia sadar betul betapa canggungnya situasi ini. Ia yakin pria ini mengingat kejadian pagi tadi. Dan benar saja. Kita pernah bertemu hari ini, ucap Ji-hoon datar. Kepala Soo-yeon langsung terangkat. Maaf pak, Aku tidak menyalahkanmu, potongnya cepat. Kau tidak melakukan apapun yang salah. Justru kalimat itu membuat Soo-yeon semakin ingin menghilang. Saya tidak tahu bapak ada di dalam mobil, katanya lirih. Ji-hoon menatapnya. Aku tahu. Lalu ia berdiri. Soo-yeon refleks ikut berdiri, panik. Ji-hoon melangkah mendekat, bukan untuk mengintimidasi, tapi cukup dekat hingga Soo-yeon bisa mencium aroma samar parfumnya. Maskulin, bersih. Di Kang Group, ucapnya pelan. Aku tidak menilai karyawan dari satu momen canggung. Ia berhenti tepat di depannya, namun tetap menjaga jarak sopan. Yang ingin aku tahu, lanjutnya, apakah kau cukup kuat bekerja di tempat yang akan menuntut lebih dari sekedar kemampuan? Mata mereka bertemu. Untuk pertama kalinya, Soo-yeon tidak menunduk. Saya mungkin tidak kuat, katanya jujur. Tapi saya tidak mudah menyerah. Ji-hoon terdiam. Lalu, untuk pertama kalinya, sudut bibirnya terangkat sedikit. Bukan senyum penuh, tapi cukup untuk membuat dada Soo-yeon bergetar aneh. Baik, katanya singkat. Kau diterima. Posisi kontrak, mulai besok. Soo-yeon terperangah. Kau tidak salah dengar. Ia membungkuk dalam-dalam. Terima kasih, Pak. Ji-hoon kembali ke kursinya, ekspresinya kembali dingin. Namun saat Soo-yeon hendak keluar, suaranya menghentikannya. Han Soo-yeon, ia menoleh. Apa yang kau lihat pagi ini, dan apa yang aku lihat, katanya pelan. Tetap di pagi itu. Soo-yeon mengangguk cepat, wajahnya merah. Baik, Pak. Pintu tertutup. Ji-hoon menatap pintu itu lama setelahnya. Ini akan merepotkan, pikirnya. Namun jauh di dalam hatinya ia tahu, ia sendiri yang memulai kerumitan ini. Hari pertama kerja selalu terasa panjang. Bagi Han Soo-yeon, hari ini terasa berlipat ganda. Ia berdiri di depan gedung Kang Group dengan kartu ID sementara menggantung di leher. Seragam kerjanya sederhana, kemeja putih dan rok hitam, namun tangannya tetap dingin saat melangkah masuk. Tenang, kau cuma karyawan kontrak, batinnya. Namun tentu saja, masalahnya bukan pekerjaan. Masalahnya adalah CEO yang pernah melihat sisi paling canggung dari dirinya. Divisi strategi terletak di lantai 21. Ruangan terbuka, rapi dan sunyi. Semua orang sibuk menatap layar komputer, jari-jari bergerak cepat, ekspresi profesional. Seorang wanita berambut pendek menghampirinya. Kau Soo-yeon kan? Ya. Aku Yoon Mira, supervisormu. Ikut aku. Yoon Mira berbicara cepat dan efisien. Soo-yeon berusaha mengikuti, mencatat setiap penjelasan. Kau akan bantu data klien, laporan rapat dan sesekali, Mira menurunkan suara, mengantar dokumen ke lantai 23. Lantai 23, ruang CEO. Jantung Soo-yeon langsung berdetak lebih cepat. Menjelang siang, Yoon Mira menyerahkan sebuah map tipis. Ini harus diserahkan langsung ke Pak Kang. Soo-yeon menelan ludah. Sekarang? Iya, jangan salah lantai. Seolah mungkin ia lupa lantai itu. Lift terasa jauh lebih sempit saat naik ke lantai 23. Soo-yeon berdiri tegak. Map digenggam erat. Ketika pintu terbuka, sekretaris CEO menatapnya singkat. Dokumen? Iya. Masuk. Pintu ruang CEO terbuka otomatis.
Ji-hun berdiri di depan jendela besar, membelakangi pintu. Jasnya dilepas, lengan kemejanya digulung rapi. Pemandangan Seoul terbentang di hadapannya. "Taruh di meja," katanya tanpa menoleh. Suyeon melangkah pelan, meletakkan map seperti orang takut menjatuhkan bom. Saat ia hendak berbalik, "Han Suyeon," ia berhenti. "Bagaimana hari pertamamu?" Pertanyaan sederhana, namun dari CEO terdengar terlalu pribadi. "Baik, Pak. Saya masih belajar." Ji-hun akhirnya menoleh. Tatapannya jatuh pada wajahnya, lalu ke kartu ID di lehernya. "Tidak ada yang mempersulitmu?" "Tidak." Hening sejenak. "Kenapa kau selalu terlihat seperti akan lari?" Pertanyaan itu membuat Suyeon tersentak. "Saya tidak..." "Tenang," potong Ji-hun. "Aku tidak sedang menginterogasi." Ia mendekat 2 langkah. Cukup dekat untuk membuat Suyeon refleks mundur setengah langkah. "Di kantor ini," katanya pelan, "aku tidak ingin kau mengingat kejadian pagi itu." Wajah Suyeon memerah. "Saya juga tidak, Pak." Tatapan Ji-hun turun sesaat, bukan ke arah yang tidak sopan, melainkan ke map kosong di tangannya, ke cara Suyeon memeluk dirinya sendiri tanpa sadar. Kaku, menjaga jarak, seperti seseorang yang selalu takut disalahpahami. "Kau terlalu keras pada dirimu sendiri," katanya tiba-tiba. Suyeon terdiam. "Pergilah," lanjutnya datar, "dan fokus bekerja." Ia mengangguk cepat dan keluar. Namun begitu pintu tertutup, Suyeon bersandar di dinding lorong, menarik napas panjang. Kenapa rasanya lebih melelahkan dari wawancara? Sore hari, hujan turun tiba-tiba. Langit Seoul mendelap lebih cepat dari biasanya. Suyeon masih di meja kerjanya, menyelesaikan laporan. Kantor mulai sepi. "Pulanglah," kata Mira sambil mengenakan mantel. "Jangan biasakan lembur di hari pertama." Suyeon mengangguk. Saat ia turun ke lobi, hujan sudah deras. Ia berdiri ragu di depan pintu putar, memeluk tasnya. Dan saat itulah, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan gedung. Pintu belakang terbuka. Ji-hun keluar, memegang payung hitam. Tatapan mereka bertemu. Lagi. Ji-hun menatap langit, lalu ke arah Suyeon yang berdiri tanpa payung. "Naik," katanya singkat. Suyeon berbeku. "Pak, hujan deras, kau akan basah." "Aku bisa menunggu." "Jangan keras kepala," katanya. Nada suaranya bukan memerintah, melainkan prihatin. Beberapa karyawan lain melirik penasaran. Dengan ragu, Suyeon melangkah mendekat. Payung itu menutupi mereka berdua. Untuk sesaat, dunia seolah mengecil, hanya suara hujan dan jarak yang terlalu dekat. Ji-hun membuka pintu mobil. Masuk. Dan Suyeon sadar, ia baru saja melangkah ke dalam hidup pria yang terlalu berbahaya untuk hatinya. Pintu mobil tertutup pelan. Suara hujan di luar langsung menjadi samar, teredam oleh kaca tebal. Interior mobil beraroma kulit dan parfum maskulin yang sama seperti di ruang kerja CEO itu. Han Suyeon duduk kaku di sudut kursi, tasnya dipeluk erat. Ia menatap lurus ke depan, terlalu sadar akan keberadaan pria di sampingnya. Mobil mulai melaju. Tak ada musik, tak ada percakapan. Hanya suara hujan yang memukul atap mobil dan detak jantung Suyeon yang tak mau tenang. Ji-hun melirik sekilas ke arahnya. "Kau tinggal di mana?" Suyeon menyebutkan alamat kecil di pinggiran Seoul. Sopir mengangguk dan memutar arah. "Jauh," ucap Ji-hun singkat. "Saya sudah terbiasa." "Kau seharusnya tidak terbiasa dengan hal yang melelahkan." Kalimat itu membuat Suyeon menoleh. Ji-hun tetap menatap ke depan, namun suaranya terdengar lebih rendah. "Orang sepertimu," ia berhenti sejenak, "terlalu mudah menerima segalanya." Suyeon menunduk. "Tidak semua orang punya pilihan, Pak." Ji-hun tidak langsung menjawab. Lampu jalanan memantul di kaca, menciptakan bayangan wajah mereka yang samar. Dekat, tapi tak sepenuhnya jelas. "Kau takut padaku?" tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat Suyeon tercekak. "Tidak," jawabnya cepat. "Hanya canggung." "Karena aku CEO? Atau karena pagi itu?" Suyeon terdiam lama. "Karena keduanya, akunya jujur." Ji-hun menghela napas pelan. "Aku tidak ingin kau merasa terintimidasi." Bapak sangat sulit untuk tidak membuat orang merasa seperti itu. Untuk pertama kalinya Ji-hun tertawa kecil. Pelan, singkat, nyaris tidak terdengar. "Kurasa aku pantas menerimanya." Mobil berhenti di lampu merah.
Hujan semakin deras. Suyeon tanpa sadar meremas ujung blazernya. Ji-hun memperhatikannya. Kau kedinginan? Sedikit. Tanpa berkata apa-apa, Ji-hun melepas jasnya dan meletakkannya di bahu Suyeon. Ia terkejut. Bapak, ini, anggap saja pinjaman. Jas itu hangat, terlalu dekat dengan aroma dirinya. Suyeon menelan ludah. Terima kasih. Ji-hun menarik tangannya kembali. Namun untuk sesaat, jari mereka bersentuhan. Konteks singkat, namun cukup untuk membuat Suyeon terdiam. Dan Ji-hun menegang sepersekian detik lebih lama dari yang seharusnya. Mobil akhirnya berhenti di gang sempit tempat Suyeon tinggal. Terima kasih sudah mengantar saya, katanya sambil membuka pintu. Ji-hun mengangguk. Namun sebelum ia keluar, Han Suyeon, ia menoleh. Di kantor, katanya pelan, jangan menghindariku. Suyeon terkejut. Saya tidak. Jika kau menghindar, lanjutnya, aku akan lebih sering memperhatikanmu. Wajahnya memerah. Baik, Pak. Ia turun dari mobil. Hujan sudah lebih reda. Ji-hun memberinya payung sebelum mobil melaju pergi. Suyeon berdiri di sana, menatap mobil itu hingga menghilang. Di dalam mobil, Ji-hun menyandarkan kepalanya. Ini seharusnya tidak terjadi, pikirnya. Namun kehangatan yang tertinggal di jarinya terlalu nyata untuk diabaikan. Malam itu, Suyeon berbaring di kamarnya yang sempit. Jas pinjaman itu tergantung rapi di kursi. Ia menatap langit-langit. CEO seharusnya tidak seperti ini. Dan itu yang paling menakutkan. Pagi berikutnya, Suyeon datang lebih awal dari biasanya. Ia mengembalikan jas Ji-hun dalam plastik rapi. Jantungnya berdebar hanya karena membayangkan harus naik ke lantai 23 lagi. Namun sebelum ia sempat bergerak, Mira menghampirinya dengan wajah serius. Suyeon, kau ikut rapat pagi ini? Saya? Iya, kau yang bantu presentasi data klien. Suyeon membeku. Tapi saya baru... Tenang, kau hanya duduk dan mencatat, kata Mira cepat. Namun Suyeon tahu, CEO akan ada di sana. Ruang rapat besar terasa dingin. Beberapa eksekutif senior sudah duduk. Wajah mereka penuh wibawa dan ambisi. Ji-hun masuk terakhir. Begitu ia duduk di kursi utama, matanya tanpa sadar mencari satu sosok. Dan ia menemukannya. Suyeon duduk di ujung meja, menunduk, sibuk dengan laptop. Tatapan Ji-hun tertahan sesaat lebih lama. Hal itu tidak luput dari perhatian orang lain. Seorang wanita elegan di sisi kanan Ji-hun menyipitkan mata. Se Hye-jin, direktur pemasaran, cantik, percaya diri, dan mantan kekasih Ji-hun. Pak Kang, katanya sambil tersenyum. Karyawan baru? Ji-hun mengalihkan pandangannya. Kontrak, divisi strategi. Nada datar, jarak jelas. Namun Hye-jin sudah melihat cukup. Rapat berjalan intens. Suyeon fokus mencatat, tapi ia bisa merasakan. Tatapan itu. Tidak terus-menerus, tidak terang-terangan. Namun setiap kali ia mengangkat kepala, Ji-hun sedang menatap ke arahnya. Dan setiap kali mata mereka bertemu, Suyeon refleks menunduk. Kenapa beliau memperhatikanku terus? Saat rapat hampir selesai, Mira memberi isyarat. Suyeon, jelaskan data halaman terakhir. Suyeon tersentak. Ini? Ia berdiri, menelan ludah, lalu mulai menjelaskan dengan suara pelan tapi jelas. Tangannya sedikit gemetar, tapi datanya akurat. Beberapa eksekutif mengangguk. Ji-hun tidak menginterupsi. Ia hanya mendengarkan. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat Suyeon bukan sebagai gadis canggung, melainkan seseorang yang berusaha keras berdiri di tempat yang terlalu besar untuknya. Cukup, katanya setelah Suyeon selesai. Duduk. Nada suaranya tegas, namun matanya lunak. Setelah rapat, Hye-jin menghampiri Suyeon di pantry. Kau dekat dengan Pak Kang? Tanyanya langsung. Suyeon terkejut. Tidak, saya hanya karyawan baru. Hye-jin tersenyum tipis. Begitu ya, namun tatapannya tajam. Berhati-hatilah, lanjutnya. Pria sepertinya tidak suka gangguan. Suyeon menunduk. Saya tidak berniat mengganggu siapapun. Hye-jin pergi tanpa menoleh lagi. Sore hari, Suyeon dipanggil ke ruang CEO. Tangannya dingin saat mengetuk pintu. Masuk. Ji-hun berdiri di dekat meja, jasnya rapi. Kau diperingatkan, Hye-jin? Katanya langsung. Suyeon terkejut. Bapak Lau? Aku melihat. Ia menatap Suyeon, rahangnya mengeras. Jangan biarkan siapapun membuatmu merasa tidak pantas berada di sini. Tapi kau ada di sini karena kemampuannya, bukan karena siapapun memperhatikanmu. Kalimat itu seharusnya menenangkan, namun Suyeon justru merasa dadanya bergetar. Dan satu hal lagi, lanjut Ji-hun pelan. Jangan pernah merasa harus menjauh hanya karena aku. Ia mendekat satu langkah.
Aku yang akan menjaga jarak jika memang itu yang kau inginkan. Mata mereka bertemu. Suyon tidak bisa langsung menjawab, karena di saat itu ia sadar. Yang membuatnya gelisah bukanlah jarak, melainkan kemungkinan bahwa jarak itu suatu hari akan hilang. Gosip tidak pernah datang dengan suara besar. Ia datang seperti asap, perlahan, nyaris tak terlihat namun mencekam. Pagi itu, Suyon merasakannya sejak ia melangkah masuk kantor. Bisikan berhenti saat ia lewat. Tatapan menahan diri terlalu lama, nada suara yang disengaja direndahkan. Dia kontrak kan? Tapi sering ke lantai 23. CEO memang seleranya unik akhir-akhir ini. Suyon pura-pura tidak mendengar. Ia duduk di mejanya, menyalakan komputer dan mencoba fokus. Namun jari-jarinya bergetar. Mira mendekat, wajahnya tegang. Kau tidak melakukan apa-apa yang aneh kan? Suyon mengoleh cepat. Tidak, saya hanya bekerja. Mira menghela nafas. Bagus, karena seseorang sedang mencoba menjatuhkanmu. Siang hari, Suyon dipanggil ke ruang HR. Di dalam, duduk Sehejin bersama manajer HR. Kami hanya ingin klarifikasi, kata manajer diplomatis. Ada laporan tentang kedekatan yang tidak profesional. Suyon pucat. Saya tidak. Tenang, potong Hejin dengan senyum tipis. Kami hanya memastikan lingkungan kerja tetap sehat. Pertanyaan-pertanyaan dilontarkan. Tentang mobil, Tentang lantai 23. Tentang perhatian CEO. Suyon menjawab jujur, meski suaranya bergetar. Saya tidak pernah meminta perlakuan khusus. Hejin menatapnya lama. Seringkali orang tidak perlu meminta. Sore itu Jihun menerima laporan. Wajahnya mengeras. Siapa yang memulai ini? Tanyanya dingin. Tidak tercatat resmi, Pak, jawab asistennya. Tapi Direktur SEO cukup vokal. Jihun menutup map dengan keras. Panggil dia. Ruang CEO terasa lebih dingin dari biasanya. Hejin berdiri dengan sikap percaya diri. Kalau ini soal Suyon, ini soal batas. Potong Jihun tajam. Kau menggunakan posisimu untuk menekan karyawan kontrak. Aku melindungi perusahaan, balas Hejin. Atau kau lupa bagaimana gosip bisa menghancurkan reputasi? Jihun mendekat satu langkah. Jangan gunakan namaku untuk kepentingan pribadimu. Tatapan mereka beradu. Masa lalu dan sekarang saling menekan. Apakah kau peduli padanya? Tanya Hejin pelan. Hening. Jihun tidak langsung menjawab. Dan justru itu jawabannya. Malam itu Suyon masih di kantor, menyelesaikan pekerjaan yang seharusnya bukan tanggung jawabnya. Ia ingin membuktikan dirinya layak. Pintu terbuka. Jihun masuk tanpa jas. Ekspresinya tegang. Kau dipanggil HR, katanya. Suyon menunduk. Saya minta maaf jika menyedapkan masalah. Jangan minta maaf atas sesuatu yang tidak kau lakukan. Nada suaranya keras, bukan marah padanya, melainkan pada dunia di sekitarnya. Ia berhenti di depan meja Suyon. Aku seharusnya menjaga jarak, katanya pelan. Dan aku gagal. Suyon mengangkat kepala. Pak, jika kau ingin dipindahkan divisi, aku akan... Tidak, potong Suyon cepat. Saya tidak ingin lari. Jihun menatapnya tajam. Kau sadar apa artinya tetap tinggal? Ia mengangguk. Iya, tapi saya juga sadar. Saya tidak sendirian. Untuk sesaat, Jihun terlihat kehilangan kata-kata. Mulai sekarang, katanya akhirnya, aku akan lebih keras pada siapapun yang menyentuhmu. Kalimat itu seharusnya terdengar profesional. Namun di mata Suyon, itu terdengar terlalu personal. Saat Suyon pulang malam itu, hujan kembali turun. Ia berdiri di halte, sendirian. Sebuah mobil hitam berhenti. Jihun turun payung di tangan. Kau pulang bersamaku, katanya singkat. Ini perintah, tambahnya setelah jeda. Dan juga permintaan. Suyon menatapnya di bawah hujan. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa kecil di hadapan CEO itu. Ia melangkah mendekat. Dan di bawah cahaya lampu jalan, dua orang yang seharusnya menjaga jarak berdiri terlalu dekat untuk kembali aman. Hujan turun tanpa jeda. Di dalam mobil, Suyon duduk diam dengan jas Jihun kembali menutupi bahunya. Lampu jalan memantul di kaca,
membuat bayangan wajah mereka terpisah namun terasa dekat. Tidak ada percakapan, bukan karena tak ada yang ingin diucapkan, melainkan karena terlalu banyak. Ji-hun menggenggam kemudi sedikit lebih kuat dari biasanya. "Kau takut?" tanyanya akhirnya. Suyeon menoleh pelan. "Sedikit. Padaku? Pada perasaan ini," jawabnya jujur. Ji-hun terdiam. Mobil berhenti di depan gang rumah Suyeon. Hujan masih turun deras. "Aku bisa jalan dari sini," katanya cepat membuka pintu. Namun tangan Ji-hun menahannya. Bukan kasar, bukan memaksa. "Hari ini berat. Boleh aku memastikan kau sampai dengan aman?" Suyeon menatapnya lama, lalu mengangguk. Mereka berjalan berdampingan di bawah satu payung. Jaraknya sopan, namun keheningan di antara mereka terasa rapuh. Di depan rumah, Suyeon berhenti. "Pak Kang," katanya pelan, "mungkin saya seharusnya mengundurkan diri." Kalimat itu menghantam lebih keras dari hujan. "Apa?" "Gosip, tekanan, saya tidak ingin menjadi beban." Ji-hun menatapnya tajam. "Kau bukan beban. Tapi saya membuat posisi Bapak sulit." Ia tersenyum kecil, pahit. "Orang seperti saya tidak seharusnya berdiri terlalu dekat dengan orang seperti Bapak." Untuk pertama kalinya, Ji-hun benar-benar kehilangan kendali emosinya. "Siapa yang mengajarimu berpikir seperti itu?" Suyeon terkejut oleh nada suaranya. "Kau bekerja keras, kau jujur, kau bertahan, dan kau bilang kau tidak seharusnya berada di sini." Ia mendekat satu langkah, bukan mengancam, melainkan terluka. "Jika kau pergi karena ini," katanya pelan namun tegas, "maka aku yang kalah." Hujan meredam segalanya. Suyeon menatapnya, mata berkaca-kaca. "Bapak tidak boleh mengatakan hal seperti itu." "Kenapa?" "Karena saya akan mempercayainya." Dan itulah saatnya Ji-hun menyadari, ia sudah terlalu jauh. Ia menarik nafas dalam, lalu mundur setengah langkah. "Maaf," katanya lirih, "aku melanggar garis." Suyeon menggelengkan pelan. Garis itu sejak awal sudah kabur. Keesokan harinya, suasana kantor tegang. Suyeon dipanggil lagi, kali ini ke ruang rapat eksekutif. Beberapa direktur hadir, termasuk Hae-jin. "Ini tidak adil," salah satu direktur berkata. "CEO terlalu sering terlibat langsung." Suyeon berdiri, menunduk. "Saya siap menerima keputusan apapun." Pintu terbuka. Ji-hun masuk. "Keputusan diambil," katanya dingin. Semua terdiam. Han Suyeon tetap di divisi strategi, dan siapapun yang menyebarkan gosip tanpa bukti akan berurusan langsung denganku. Tatapan itu menyapu ruangan. Tak satu pun berani membantah. Hae-jin menggenggam tangan. "Kau serius mempertaruhkan reputasimu?" Ji-hun menatapnya lurus. "Aku mempertaruhkan sesuatu yang lebih penting." Jawabnya tenang. Sore itu Suyeon berdiri sendirian di tangga darurat, mencoba menenangkan diri. Pintu terbuka. Ji-hun berdiri di sana. "Kau baik-baik saja?" Ia mengangguk. "Terima kasih sudah membela saya." "Aku tidak membela, aku memilih." Kalimat itu membuat nafas Suyeon tertahan. "Dan itu artinya," lanjut Ji-hun pelan, "aku harus lebih berhati-hati." Ia menatapnya, bukan sebagai CEO, melainkan sebagai seorang pria yang sedang menahan perasaannya sendiri. "Jika suatu hari kau ingin pergi," katanya pelan, "aku tidak akan menahanmu." Suyeon menyenyum kecil. "Untuk sekarang, saya ingin tetap tinggal." Tatapan mereka bertaut. Tidak ada sentuhan, tidak ada janji. Namun di antara mereka, sesuatu telah resmi bermula. Setelah insiden rapat eksekutif itu, suasana kantor berubah. Bukan lebih tenang, melainkan lebih waspada. Tak ada lagi gosip terang-terangan, tapi Suyeon bisa merasakan jarak halus yang diciptakan orang-orang. Ia tidak dihindari, namun juga tidak sepenuhnya diterima. Dan Ji-hun, ia menjadi terlalu profesional. Tidak ada lagi antar jemput, tidak ada percakapan pribadi. Tatapan mereka hanya bertemu seperlunya.
dan selalu terputus terlalu cepat. Suyon seharusnya lega. Namun entah kenapa, dadanya terasa kosong. Suatu malam, Mira mendekatinya saat hampir pulang. "Kau lapar?" "Sedikit. Ada klien minta data tambahan, tapi bisa besok. Ayo makan." Mereka keluar bersama. Hujan sudah berhenti, menyisahkan udara dingin. Di restoran kecil dekat kantor, Suyon akhirnya tertawa. Pertama kalinya dalam beberapa hari. Namun saat ia hendak membayar, seseorang berdiri di belakangnya. "Aku yang bayar." Suara itu. Suyon menoleh. Ji-hun. Tanpa jas, tanpa dasi. Tampak lebih manusiawi. "Pak, aku kebetulan lewat," katanya singkat. Kebetulan yang terlalu tepat. Mira menatap mereka bergantian, lalu tersenyum kecil. "Aku akan pergi dulu. Jangan pulang terlalu malam." Suyon ingin menghentikannya, tapi Mira sudah pergi. Kini mereka berdua. Sendirian. Mereka duduk berhadapan. Sunyi kembali menyelimuti. "Aku tidak bermaksud mengganggu," kata Ji-hun. "Jika kau ingin makan dengan teman?" "Tidak," potong Suyon cepat. "Saya tidak keberatan." Ji-hun menatapnya lama. "Ini bukan kencan." Suyon tersenyum kaku. "Saya tahu." Namun jantungnya berdegup seolah berbohong. Saat makanan datang, Ji-hun memperhatikannya makan perlahan, seperti seseorang yang selalu berhati-hati agar tidak terlihat salah. "Kau tidak perlu sekaku itu," katanya. "Sulit," jawab Suyon jujur. "Ketika atasan duduk di depan." "Kalau begitu," katanya pelan, "anggap aku bukan atasan." Ia berhenti sejenak. "Hanya untuk malam ini." Tatapan mereka bertemu. Suyon mengangguk. Dan suasana berubah. Mereka berbicara tentang hal-hal kecil. Tentang kampus Suyon. Tentang masa kecil Ji-hun yang sunyi di rumah besar. Tanpa sadar, Suyon tertawa lebih sering. Dan Ji-hun menatapnya tanpa menahan diri. Lalu seseorang mendekat ke meja. Ji-hun, seorang pria tinggi, rapi, tampak akrab. "Sudah lama." Ji-hun berdiri. "Min-jae." Tatapan Min-jae jatuh ke Suyon. "Pacarmu?" Suyon tersedak air. "Bukan," kata Ji-hun cepat. "Rekan kerja." Namun entah kenapa rahangnya mengeras. Min-jae tersenyum. "Sayang sekali." Ia menoleh ke Suyon. "Kau cantik dan terlihat tidak bahagia di kantor." Ji-hun langsung berdiri lebih tegak. "Dia bahagia, dan dia bersama saya." Kalimat itu menggantung. Suyon menatap Ji-hun, terkejut. Min-jae mengangkat alis, lalu tertawa kecil. "Baiklah, pesan diterima." Ia pergi. Sunyi kembali menyelimuti. Suyon menarik nafas. "Pak barusan?" "Aku cemburu," potong Ji-hun. Kejujuran itu membuat Suyon membeku. "Dan aku tidak seharusnya," lanjut Ji-hun pelan. "Tapi aku tidak bisa menghentikannya." Ia menatap Suyon, tidak bersembunyi lagi. "Jika kau ingin menjaga jarak, katakan sekarang." Suyon menunduk, jari-jarinya saling menggenggam. Lalu, ia mengangkat kepala. "Kalau saya tidak ingin menjauh?" Ji-hun menahan nafas. "Maka ini akan jadi sulit," katanya jujur. Suyon tersenyum kecil. "Saya tidak keberatan hal yang sulit." Untuk pertama kalinya, Ji-hun tersenyum penuh. Namun sebelum ia bisa mengatakan apapun, teleponnya bergetar. Nama Sehejin muncul di layar. Senyum Ji-hun memudar. "Aku harus pergi," katanya pelan. "Maaf." Suyon mengangguk. Saat mereka berdiri, Ji-hun berhenti di depannya. "Ini bukan kencan," katanya lagi. "Tapi ini juga bukan apa-apa. Dan itu yang paling berbahaya." Telepon dari Sehejin bukan sekedar urusan pekerjaan. Ji-hun tahu itu sebelum ia mengangkatnya. "Aku di rumah sakit." Suara Hejin terdengar lemah. "Kalau kau masih punya sedikit tanggung jawab, datanglah." Ji-hun menutup mata sesaat. "Apa yang terjadi?" "Aku pingsan karena kelelahan. Dokter bilang stres." Ji-hun menghela nafas panjang. "Aku akan mengirimkan sekretaris." "Tidak," potong Hejin cepat. "Aku ingin kau." Kalimat itu berat, terlalu berat untuk diabaikan begitu saja. Malam itu, Suyon pulang sendirian. Langkahnya ringan, namun hatinya berat.
Ia tidak tahu kenapa ia berharap Ji-hun akan mengirim pesan. Ia juga tidak tahu kenapa ia kecewa ketika ponselnya tetap sunyi. Kita bukan apa-apa, katanya pada diri sendiri. Namun kenyataan seringkali tidak peduli pada logika. Keesokan harinya, Suyun tiba di kantor lebih awal. Ia mendapati email di kotak masuknya. Subjeknya penyesuaian penempatan kerja. Isinya ringkas. Terlalu ringkas. Ia dipindahkan sementara ke proyek luar kota. Durasi tidak ditentukan. Dadanya mengencang. Mira datang dengan wajah tak enak. Aku baru dengar. Ini mendadak. Kenapa? Tanya Suyun pelan. Mira ragu sejenak. Ada tekanan dari atas. Atas? Direksi. Suyun tidak perlu bertanya lebih jauh. Ia tahu siapa. Siang hari, Suyun memberanikan diri naik ke lantai 23. Sekretaris menatapnya ragu, namun akhirnya mengizinkan masuk. Ji-hun sedang berdiri di depan meja. Jas rapi, wajahnya sulit dibaca. Kau tahu tentang pemindahan itu? Tanyanya sebelum Suyun bisa berbicara. Suyun mengangguk. Apakah ini keputusan Bapak? Ji-hun terdiam. Dan diam itu menjawab segalanya. Saya mengerti, kata Suyun pelan. Ini yang terbaik. Bukan, katanya cepat. Ini solusi sementara. Untuk siapa? Untuk semua orang. Suyun tersenyum kecil, getir. Termasuk saya? Ji-hun mendekat satu langkah. Aku melindungimu. Dengan menjauhkan saya, suaranya bergetar. Itu bukan perlindungan, Pak. Itu penghapusan. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang ia perkirakan. Aku tidak punya pilihan, katanya rendah. Kita selalu punya pilihan, balas Suyun. Kita hanya memilih yang paling aman untuk diri sendiri. Hening menelan ruangan. Aku akan berangkat besok, lanjutnya. Saya harap setelah ini Bapak tidak merasa terganggu lagi. Ia membungkuk sopan, terlalu sopan, dan berjalan keluar sebelum air matanya jatuh. Di luar ruangan, Suyun berhenti di tangga darurat. Air matanya akhirnya jatuh satu persatu. Ini sebabnya orang sepertiku tidak boleh berharap, pikirnya. Sementara itu, di sebuah kafe rumah sakit, Ji-hun duduk berhadapan dengan Hae-jin. Apa yang kau inginkan sebenarnya? Tanyanya dingin. Hae-jin menatapnya dengan mata lelah. Aku ingin hidupku kembali seperti dulu. Dulu sudah berakhir. Belum, katanya. Selama kau masih peduli. Ji-hun berdiri. Jangan sentuh dia lagi, katanya tegas. Aku akan bertanggung jawab atas masa lalu kita. Tapi jangan seret orang lain. Hae-jin tertawa kecil. Sayang sekali. Apa maksudmu? Kau sudah terlambat, jawabnya. Dia sudah memilih pergi. Malam itu, Ji-hun berdiri sendirian di ruang kerjanya, menatap kota Seoul dari ketinggian. Untuk pertama kalinya, ia menyadari kesalahannya bukan karena terlalu mencintai, melainkan karena terlalu takut mengakuinya tepat waktu. Dan di tempat lain, Suyun mengemasi koper kecilnya. Ia menatap jas yang pernah dipinjamkannya, masih tergantung rapi. Ia tidak membawanya. Beberapa hal lebih baik ditinggalkan. Kereta menuju luar kota melaju perlahan meninggalkan Seoul. Di dalam gerbong, Han Suyun duduk di dekat jendela. Tas kecil di kakinya, tangan menggenggam ponsel yang sejak tadi tak berbunyi. Ia tidak berharap, ia hanya masih menunggu. Lampu kota memudar, digantikan gelap dan pantulan wajahnya sendiri di kaca. Ini keputusan yang benar, ia mencoba meyakinkan diri. Pergi sebelum hatimu benar-benar terluka. Namun tetap saja, dadanya terasa kosong. Di saat yang sama, di ruang rapat tertinggi Kang Group, suasana memanas. Apa maksudmu membatalkan proyek luar kota itu? Tanya salah satu direktur tajam. Itu keputusan resmi direksi. Kang Ji-hun berdiri di ujung meja. Aku CEO, katanya tenang. Dan aku menarik kembali keputusan yang dibuat di bawah tekanan pribadi. Semua terdiam. Dan satu hal lagi, aku mengajukan pengunduran diri dari posisi CEO efektif hari ini. Ruangan meledak. Apa? Ji-hun tidak berkedip.
Kang Grup akan baik-baik saja tanpa aku. Tapi aku tidak akan baik-baik saja jika terus hidup dengan pilihan pengecut. Ia menunduk singkat, lalu berbalik pergi. Kereta berhenti di stasiun kecil. Suyon turun bersama beberapa penumpang lain. Udara dingin menyambutnya. Ia menarik koper kecilnya. Lalu, Han Suyon? Suara itu. Ia berhenti. Berbalik perlahan. Kang Ji-hun berdiri di sana. Tanpa jas, napasnya sedikit terengah, rambutnya berantakan. Tidak seperti CEO yang selalu sempurna. "Pak," suaranya bergetar. "Apa yang Bapak lakukan di sini?" Ji-hun melangkah mendekat. "Aku datang sebagai diriku sendiri, bukan sebagai atasanmu." Suyon mundur setengah langkah. "Sudah terlambat." "Belum," katanya cepat. "Selama kau masih berdiri di sini." Ia menarik napas dalam-dalam. "Aku memilih jalan yang aman, dan itu menyakitimu." Suyon menunduk. "Bapak tidak salah, dunia memang seperti itu." "Tidak," katanya tegas. "Aku yang salah. Aku menatapnya lurus, tanpa posisi, tanpa jarak. Aku mengundurkan diri." Koper Suyon terlepas dari tangannya. "Apa?" "Aku tidak akan bersembunyi lagi di balik jabatan," katanya pelan. "Jika aku menyukaimu, aku akan mengatakannya sebagai pria biasa." Dadanya bergetar. "Aku menyukaimu, Han Suyon, bukan karena kau lemah, bukan karena kau perlu dilindungi, tapi karena kau berani bertahan di dunia yang tidak adil." Air mata Suyon jatuh. "Bapak tidak berhak mengatakan itu sekarang, ketika saya sudah belajar pergi." Ji-hun menunduk. "Kalau begitu," katanya pelan, "izinkan aku belajar mengejarmu." Hening menyelimuti stasiun. Kereta berikutnya diumumkan. Suyon menatap Ji-hun lama. Lalu, ia mengambil kopernya dan menariknya kembali ke arah dirinya sendiri. "Saya tidak berjanji apapun. Saya hanya tidak ingin sendirian belajar memulai lagi." Ji-hun tersenyum. Bukan senyum CEO, tapi senyum seorang pria yang akhirnya berani kalah. "Aku juga," katanya. Beberapa bulan kemudian, sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Suyon bekerja dengan laptop terbuka, wajahnya tenang. Ji-hun berdiri di belakang bar, menyeduh kopi dengan gerakan kanggung. "Kau masih CEO?" tanya seorang pelanggan iseng. Ji-hun tersenyum kecil. "Tidak." "Lalu apa sekarang?" Ia menoleh ke arah Suyon. Seseorang yang sedang belajar hidup jujur. Suyon mengangkat kepala, menatapnya. Tatapan mereka bertemu. Tanpa rahasia, tanpa jarak. Hanya dua orang yang memilih satu sama lain, meski dunia tidak pernah menjanjikan kemudahan.